Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3 dari Universitas Darmas Indonesia. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Guru karya Putu Wijaya. Anak saya bercita-cita menjadi guru. Tentu saja saya dan istri saya jadi shock. Kami berdua tahu macam apa masa depan seorang guru. Karena itu, sebelum terlalu jauh, kami cepat-cepat ngajak dia ngomong. Kami dengar selentingan, kamu mau jadi guru, Taksu. Betul. Taksu mengangguk. Betul, Pak. Kami kaget. Gila, masa mau jadi guru? Iya. Saya dan istri saya pandang-pandangan. Itu malah petaka. Kami sama sekali tidak percaya apa yang kami dengar. Apalagi ketika kami tatap tajam-tajam mata Taksu. Nampak tenang, tak bersalah. Ia pasti sama sekali tidak menyadari apa yang barusan diucapkannya. Jelas, ia tidak mengetahui permasalahan ini. Kami bertambah khawatir karena Taksu tidak takut bahwa kami tidak setuju. Istri saya menarik napas dalam-dalam karena kecewa. Lalu begitu saja pergi. Saya mulai bicara belak-belakan. Taksu, dengar baik-baik. Bapak hanya bicara satu kali saja. Setelah itu terserah kamu. Menjadi guru itu bukan cita-cita. Itu spanduk di jalan kumuh di desa. Kita hidup di kota. Dan ini era milenium ketiga yang diwarnai oleh globalisasi alias persaingan bebas. Di masa sekarang ini, tidak ada orang yang mau jadi guru. Semua guru itu dulunya jadi guru karena terpaksa, karena mereka gagal meraih yang lain. Mereka jadi guru asal tidak nganggur saja, ngerti? Setiap kali kalau ada kesempatan, mereka akan loncat ngambil yang lebih menguntungkan. Ngapain jadi guru? Mau mati berdiri? Kamu kan bukan orang yang gagal. Kenapa kamu jadi putus asa begitu? Tapi saya mau jadi guru. Kenapa? Apa nggak ada pekerjaan lain? Kamu tahu hidup guru itu seperti apa? Guru itu hanya sepeda tua. Ditawar-tawarkan sebagai besi rongsokan pun tidak ada yang mau beli. Hidupnya kejepit, tugas seabrek-abrek, tetapi duit nol besar. Lihat, mana ada guru yang naik jaguar? Rumahnya saja kontrakan dalam gang kumuh. Di desa juga guru hidupnya bukan dari mengajar, tapi dari tani. Karena profesi guru itu gersang, boro-boro sebagai cita-cita. Buat ongkos jalan saja kurang. Cita-cita itu harus tinggi, Taksu. Masa jadi guru? Itu cita-cita sepele banget. Itu namanya menghina orang tua. Masa kamu tidak tahu? Mana ada guru yang punya rumah bertingkat? Tidak ada guru yang punya deposito dolar. Guru itu tidak punya masa depan. Dunianya suram. Kita tidur, dia masih saja utak-atik menyiapkan bahan pelajaran atau memeriksa PR. Kenapa kamu bodoh sekali? Mau masuk neraka? Padahal kamu masih muda, otak kamu encer dan biaya sekolah sudah kami siapkan. Coba pikir lagi dengan tenang, dengan otak dingin. Sudah saya pikir masa-masa, saya terkejut. Pikirkan sekali lagi, Bapak kasih waktu 1 bulan. Taksu menggeleng. Dikasih waktu 1 tahun pun, hasilnya sama, Pak. Saya ingin jadi guru. Tidak, kamu pikir saja dulu 1 bulan lagi. Kami tinggalkan Taksu dengan hati panas. Istri saya ngomel sepanjang perjalanan, yang dijadikan bulan-bulanan saya. Menurut dia, sayalah yang sudah salah didik, sehingga Taksu jadi cepat pikirannya. Kau yang terlalu memanjakan dia, makanya dia seenak perutnya saja sekarang. Masa mau jadi guru? Itu kan bunuh diri. Saya diam saja. Istri saya memang aneh. Apa saja yang tidak disukainya, semuanya dianggap hasil perbuatan saya. Nasib suami memang rata-rata begitu. Di luar bisa galak melebihi macan. Berhadapan dengan istri, hancur. Bukan hanya 1 bulan, tetapi 2 bulan kemudian, kami berdua datang lagi mengunjungi Taksu di tempat kosnya. Kali ini, kami tidak muncul dengan membawa tangan kosong. Istri saya membawa kerupuk kulit ikan gemeran Taksu.
Saya sendiri membawa sebuah laptop baru yang paling canggih sebagai kejutan. Taksu senang sekali, tapi kami sendiri kembali sangat terpukul ketika kami tanyakan bagaimana hasil perenungannya selama 2 bulan. Taksu memberi jawaban yang sama. Masa jadi guru? Itu cita-cita sepele banget. Itu namanya menghina orang tua. Masa kamu tidak tahu? Mana ada guru yang punya rumah bertingkat? Tidak ada guru yang punya deposito dolar. Guru itu tidak punya masa depan. Dunianya suram. Kita tidur, dia masih saja utak-atik menyiapkan bahan pelajaran atau memeriksa PR. Kenapa kamu bodoh sekali? Mau masuk neraka? Padahal kamu masih muda, otak kamu encer dan biaya sekolah sudah kami siapkan. Coba pikir lagi dengan tenang, dengan otak dingin. Sudah saya pikir masa-masa, saya terkejut. Pikirkan sekali lagi, Bapak kasih waktu 1 bulan. Taksu menggeleng. Dikasih waktu 1 tahun pun hasilnya sama, Pak. Saya ingin jadi guru. Tidak, kamu pikir saja dulu 1 bulan lagi. Kami tinggalkan Taksu dengan hati panas. Istri saya ngomel sepanjang perjalanan yang dijadikan bulan-bulanan saya. Menurut dia, sayalah yang sudah salah didik sehingga Taksu jadi cepat pikirannya. Kau yang terlalu memanjakan dia, makanya dia seenak perutnya saja sekarang. Masa mau jadi guru? Itu kan bunuh diri. Saya diam saja. Istri saya memang aneh. Apa saja yang tidak disukainya, semuanya dianggap hasil perbuatan saya. Nasib suami memang rata-rata begitu. Di luar bisa galak melebihi macan. Berhadapan dengan istri, hancur. Bukan hanya 1 bulan, tetapi 2 bulan kemudian, kami berdua datang lagi mengunjungi Taksu di tempat kosnya. Kali ini, kami tidak muncul dengan membawa tangan kosong. Istri saya membawa kerupuk kulit ikan gemeran Taksu. Saya sendiri membawa sebuah laptop baru yang paling canggih sebagai kejutan. Taksu senang sekali, tapi kami sendiri kembali sangat terpukul ketika kami tanyakan bagaimana hasil perenungannya selama 2 bulan. Taksu memberi jawaban yang sama. Masa jadi guru? Itu cita-cita sepele banget. Itu namanya menghina orang tua. Masa kamu tidak tahu? Mana ada guru yang punya rumah bertingkat? Tidak ada guru yang punya deposito dolar. Guru itu tidak punya masa depan. Dunianya suram. Kita tidur, dia masih saja utak-atik menyiapkan bahan pelajaran atau memeriksa PR. Kenapa kamu bodoh sekali? Mau masuk neraka? Padahal kamu masih muda, otak kamu encer dan biaya sekolah sudah kami siapkan. Coba pikir lagi dengan tenang, dengan otak dingin. Sudah saya pikir masa-masa, saya terkejut. Pikirkan sekali lagi, Bapak kasih waktu 1 bulan. Taksu menggeleng. Dikasih waktu 1 tahun pun hasilnya sama, Pak. Saya ingin jadi guru. Tidak, kamu pikir saja dulu 1 bulan lagi. Kami tinggalkan Taksu dengan hati panas. Istri saya ngomel sepanjang perjalanan yang dijadikan bulan-bulanan saya. Menurut dia, sayalah yang sudah salah didik sehingga Taksu jadi cepat pikirannya. Kau yang terlalu memanjakan dia, makanya dia seenak perutnya saja sekarang. Masa mau jadi guru? Itu kan bunuh diri. Saya diam saja. Istri saya memang aneh. Apa saja yang tidak disukainya, semuanya dianggap hasil perbuatan saya. Nasib suami memang rata-rata begitu. Di luar bisa galak melebihi macan. Berhadapan dengan istri, hancur. Bukan hanya 1 bulan, tetapi 2 bulan kemudian, kami berdua datang lagi mengunjungi Taksu di tempat kosnya. Kali ini, kami tidak muncul dengan membawa tangan kosong. Istri saya membawa kerupuk kulit ikan gemeran Taksu. Saya sendiri membawa sebuah laptop baru yang paling canggih sebagai kejutan. Taksu senang sekali, tapi kami sendiri kembali sangat terpukul ketika kami tanyakan bagaimana hasil perenungannya selama 2 bulan. Taksu memberi jawaban yang sama. Saya sudah bilang, saya ingin jadi guru. Kok ditanya lagi, Pak? Katanya sama sekali tanpa rasa berdosa. Sekarang saya naik darah. Istri saya jangan dikatakan lagi. Langsung kencang mukanya. Ia tak bisa lagi mengekang marahnya. Taksu disemprot habis. Taksu, kamu
Kamu jadi guru, pasti kamu terpengaruh oleh puji-pujian orang pada guru itu ya? Semprot istri saya. Mentang-mentang mereka bilang guru pahlawan, guru itu berbakti pada nusa bangsa. Ah, itu bohong semua. Itu bahasa pemerintah. Apa kamu pikir betul guru itu yang sudah menyebabkan orang jadi pintar? Apa kamu tidak baca koran? Banyak guru-guru yang brengsek dan bejat sekarang. Taksu tidak menjawab. Negara sengaja memuji guru setinggi langit, tetapi lihat sendiri, negara tidak pernah memberi gaji yang setimpal. Karena mereka yakin banyak orang seperti kamu sudah puas karena dipuji. Mereka tahu kelemahan orang-orang seperti kamu, Taksu. Dipuji sedikit saja sudah mau banting tulang, tidak rodi, tidak perlu dibayar. Kamu tertipu, Taksu. Puji-pujian itu dibuat supaya orang yang lemah seperti kamu masih tetap mau jadi guru. Padahal anak-anak pejabat itu sendiri berlomba-lomba dikirim ke luar negeri biar sekolah setinggi langit, supaya nanti bisa mewarisi jabatan bapaknya. Masa begitu saja kamu tidak nyangkut? Taksu tidak menjawab. Kamu kan bukan jenis orang yang suka dipuji kan? Kamu sendiri bilang, apa gunanya puji-pujian? Yang penting adalah sesuatu yang konkret. Yang konkret itu adalah duit. Taksu, jangan kamu takut dituduh materialistis. Siapa bilang materialistis itu jelek? Itu kan kata mereka yang tidak punya duit, karena tidak mampu cari duit. Mereka lalu memaki-maki duit. Mana mungkin kamu bisa hidup tanpa duit? Yang benar saja. Kita hidup materi. Guru itu pekerjaan yang anti pada materi. Buat apa kamu menghabiskan hidup kamu untuk sesuatu yang tidak berguna? Paham? Taksu mengangguk. Paham. Tapi apa salahnya jadi guru? Istri saya melotot, tak percaya apa yang didengarnya. Akhirnya dia menyembur. Laptopnya bawa pulang saja dulu, Pak. Biar Taksu mikir lagi. Kasih dia waktu 3 bulan supaya lebih mendalam dalam memutuskan sesuatu. Ingat, ini soal hidup matimu sendiri, Taksu. Sebenarnya saya mau ikut bicara, tapi istri saya menarik saya pergi. Saya tidak mungkin membantah. Di jalan istri saya berbisik. Sudah waktunya membuat shock terapi pada Taksu. Sebelum ia kejeblos terlalu dalam, ia memang memerlukan perhatian. Karena itu, dia berusaha melakukan sesuatu yang menyebabkan kita terpaksa memperhatikannya. Dasar anak zaman sekarang, akal bulus. Yang dia kepingin bukan laptop, tapi mobil. Bapak harus kerja keras beliin dia mobil, supaya mau mengikuti apa nasihat kita. Saya tidak setuju. Saya punya pendapat lain. Tapi apa artinya bantahan seorang suami kalau adik istri saya atau kakaknya atau bapak ibunya yang membantu? Mungkin akan ditunjuknya. Tapi kalau dari saya jangan harap apa saja yang saya usulkan mesti dicurigainya ada pamrih kepentingan keluarga saya. Istri memang selalu mengukur kami dari perasaannya sendiri. 3 bulan kami tidak mengunjungi Taksu. Tapi Taksu juga tidak menghubungi kami. Saya jadi cemas. Ternyata anak memang tidak merindukan orang tua. Orang tua yang selalu minta diperhatikan anak. Akhirnya, tanpa diketahui oleh istri saya datang lagi. Sekali ini saya datang dengan kunci mobil. Saya tarik deposito saya di bank dan mengambil kredit sebuah mobil. Mungkin Taksu ingin punya mobil mewah. Tapi saya hanya kuat beli murah. Tapi sejelek-jeleknya kan mobil dengan bonus janji, kalau memang dia mengubah cita-citanya, jangankan mobil mewah, segalanya akan saya serahkan nanti. Bagaimana Taksu? Kata saya sambil menunjukkan kunci mobil itu. Ini hadiah untuk kamu. Taksu melihat kunci itu dengan dingin. Hadiah apa, Pak? Saya tersenyum. 3 bulan Bapak rasa sudah cukup lama buat kamu memutuskan. Jadi, singkat kata saja, mau jadi apa kamu sebenarnya? Taksu memandang saya. Jadi guru. Kan sudah saya bilang berkali-kali. Kunci mobil yang sudah ada di tangannya saya rebut kembali. Mobil ini tidak pantas dipakai seorang guru. Kunci ini boleh kamu ambil sekarang juga kalau kamu berjanji bahwa kamu tidak akan mau jadi guru. Sebab itu memalukan orang tua. Kamu ini investasi untuk masa depan kami, Taksu. Mengerti?
kami sekolahkan supaya kamu meraih gelar, punya jabatan, dihormati orang tua, supaya kamu juga ikut terhormat, supaya kamu berguna kepada bangsa dan punya duit untuk merawat kami, orang tuamu, kalau kami sudah jompo nanti. Bercita-citalah yang benar. Mbok mau jadi presiden begitu? Masa guru? Gila. Kalau kamu jadi guru, paling bentar setelah menikah kamu akan kembali menempel di rumah orang tuamu dan menyusu sehingga semua warisan habis ludes. Itu namanya kerdil. Pikirkan. Tidak. Aku tidak mau anakku terpuruk sebegitu. Lalu saya letakkan kembali kunci itu di depan hidungnya. Taksu berpikir, kemudian bersorak gegap gembira di dalam hati karena ia memungut kunci itu lagi. Terima kasih Pak, Bapak sudah memperhatikan saya. Dengan sesungguh-sesungguhnya saya hormat atas perhatian Bapak. Sembari berkata itu, Taksu menarik tangan saya lalu di atas telapak tangan saya ditaruhnya. Kembali kunci mobil itu. Saya ingin jadi guru, maaf. Saya tidak menahan diri. Pasti waktu itu juga saya tampar. Kebendalannya itu amat menjengkelkan. Pesawat penerimanya sudah rusak. Untunglah iman saya cukup baik. Saya tekan perasaan saya. Kunci kotak itu saya genggam dan masukkan ke kantong celana. Baik, kalau memang begitu, uang sekolah dan uang makan kamu mulai depan kami akan stop. Kamu hidup aja sendirian, supaya kamu bisa merasakan sendiri langsung bagaimana penderita hidup ini. Tidak semudah yang kamu bayangkan dalam teori dan slogan. Mudah-mudahan penderitaan itu akan membimbing kamu ke jalan yang benar. 3 bulan lagi Bapak akan datang. Waktu itu, pikiranmu sudah pasti akan berubah. Bangkit memang baru terjadi sesudah sempat hancur. Tapi tak apa. Tanpa banyak basa-basi, saya pergi. Saya benar-benar naik pipa. Saya kira Taksu pasti sudah mau dicocok hidupnya oleh seseorang. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu kecuali Mina, pacarnya. Anak guru itulah yang saya anggap sudah kurang ajar menjerumuskan anak saya supaya terkiblat pikirannya untuk menjadi guru. Sialan. Tepat 3 bulan kemudian saya datang lagi. Sekali ini saya membawa kunci mobil mewah, tetapi terlebih dahulu saya mengajukan pertanyaan yang sama. Coba jawab, untuk yang terakhir kalinya. Mau jadi apa kamu sebenarnya? Coba kamu jawab untuk terakhir kalinya. Mau jadi apa kamu sebenarnya? Mau jadi guru? Saya tak mampu melanjutkan. Tinju saya melayang ke atas meja. Gelas di atas meja meloncat, kopi yang ada di dalamnya muncrat ke muka saya. Tapi kenapa? Kenapa? Apa informasi kami tidak cukup membuat mata dan pikiran kamu yang sudah dicekoki oleh perempuan anak guru kere itu? Kenapa kamu mau jadi guru, Taksu? Karena saya ingin jadi guru. Tidak, kamu tidak boleh jadi guru. Saya mau jadi guru. Aku bunuh kau kalau kau masih saja mau jadi guru. Taksu menatap saya. Apa? Kamu tetap saja mau jadi guru? Aku bunuh kau sekarang juga. Taksu balas memandang saya tajam. Bapak tidak akan bisa membunuh saya. Tidak. Kenapa tidak? Sebab guru tidak bisa dibunuh. Jasadnya mungkin saja bisa busuk, layu, lenyap. Tapi apa yang diajarkannya tetap tertinggal abadi. Bahkan bertumbuh, berkembang dan memberi inspirasi kepada generasi di masa yang akan datang. Guru tidak bisa mati, Pak. Saya tercengang. Oh, jadi narkoba itu yang sudah menyebabkan kamu mau jadi guru ya? Ya, itu sebabnya saya ingin jadi guru. Sebab saya tidak mau mati. Saya bengong. Saya belum pernah dijawab tegas oleh anak saya. Saya jadi guru. Bangsat, katakan saya kelepasan. Siapa yang sudah mengotori pikiranmu? Kamu dengan semboyan keblinger itu. Siapa yang sudah mengidolakan hati kamu, Taksu? Taksu memandang pada saya tajam. Siapa Taksu? Taksu menunduk. Bapak sendiri kan? Saya terkejut. Itu kan 28 tahun yang lalu. Sekarang sudah lain, Taksu. Kamu jangan ngacau. Kamu tidak bisa hidup dengan nasihat yang Bapak berikan 30 tahun yang lalu. Waktu itu kamu malas. Kamu tidak mau sekolah. Kamu hanya main-main.
Kamu bahkan bandel dan kurang ajar pada guru yang datang ke sekolah naik ojek. Kamu tidak sadar, meskipun sepatunya butut dan mukanya layu kurang gizi, tapi itulah orang-orang yang akan menyelamatkan hidup kamu. Itulah gudang ilmu yang harus kamu jaga. Siap. Sebelum kamu siap, kamu harus menghormati mereka. Sebab dengan menghormati mereka, baru ilmu itu bisa melekat. Tanpa ada ilmu, kamu tidak akan bersaing di zaman globalisasi ini. Tahu? 1 jam saya memberi taksu kuliah. Saya telanjangi semua persepsinya tentang hidup dengan tidak malu-malu lagi. Saya seret nama pacarnya si Mina yang menentang cantik itu, mau menyeret anak saya ke masa depan yang gelap. Tidak, betul cinta itu buta, bentak saya kalat. Kalau cinta bener buta, apa gunanya begini? Lanjut saya mengutip iklan yang saya sering papas di jalan. Kalau kamu mau menjadi buta, itu namanya bukan cinta tetapi racun. Kamu sudah terkecoh taksu. Meskipun keluarga pacarmu itu guru, tidak berarti kamu harus mengidolakan guru sebagai profesi kamu. Buat apa? Justru kamu harus menyelamatkan guru itu dengan tidak perlu menjadi guru. Sebab mereka tidak perlu hidup hancur berantakan gara-gara menjadi guru. Apa artinya kebanggaan kalau hidup di dalam kenyataan lebih menghargai dasi, mobil, duit, dan pangkat? Punya duit, pangkat, dan harta benda itu bukan dosa. Mengapa harus dilihat sebagai dosa? Sebab itu semuanya hanya alat untuk bisa hidup lebih beradab. Kita bukan menyembahnya. Tidak pernah ada ajaran yang menyuruh kamu menyembah materi. Kita hanya memanfaatkan materi itu untuk menambah hidup kita lebih manusiawi. Apa manusia tidak boleh berbahagia? Apa kalau menderita sebagai guru baru manusia itu menjadi beradab? Itu salah kaprah. Ganti kepala kamu taksi sekarang juga. Ini, saya gebrekkan kunci mobil BMW itu di depan matanya dengan sangat marah. Ini 1 miliar tahu. Sebelum dia sempat menjawab atau mengambil kunci itu, saya ambil kembali siap-siap hendak pulang sekarang dan minta maaf kepada ibu kamu. Sebab kamu baru saja menghina kami. Tinggalkan perempuan itu. Nanti kalau kamu sudah sukses, kamu akan dapat 7 kali perempuan yang lebih cantik dari Semina dengan sangat gampang. Tidak perlu sampai menukar nalar kamu. Tanpa menunggu jawaban, lalu saya pulang. Saya ceritakan kepada istri saya apa yang sudah saya lakukan. Saya kira saya akan dapat pujian, tetapi ternyata istri saya bengong. Ia tak percaya dengan apa yang saya ceritakan. Dan ketika kesadarannya turun kembali, matanya melotot dan saya dibentak habis-habisan. Bapak terlalu, jangan perlakukan anakmu seperti itu, teriak istri saya kalat. Saya bingung. Ayo kembali serahkan kunci mobil itu pada taksu. Kalau memang mau ngasih anak mobil, kasih aja, jangan pakai syarat segala. Itu namanya dagang. Masa sama anak dagang, dasar mata duitan. Saya tambah bingung. Ayo cepet, nanti anak kamu kabur. Saya ingin membantah, tapi mendengar kata kabur hati saya rontok. Taksu itu anak satu-satunya. 11 tahun kami menunggunya dengan cemas. Kami berobat ke sana kemari sampai berkali-kali melakukan inseminasi buatan dan akhirnya sempat 2 kali mengikuti program bayi tabung. Semuanya gagal. Waktu kami pasrah tidak menyerah, akhirnya istri saya mengandung dan lahirlah Taksu. Anak yang sangat mahal. Bagaimana mungkin saya akan biarkan dia kabur? Ayo cepat, teriak istri saya kalat. Ayo cepat, teriak istri saya kalat. Dengan panik saya kembali menjumpai Taksu. Tapi sudah terlambat. Anak itu sudah pergi tahu saja bahwa ibunya akan menyuruh saya kembali. Rumah kos itu sudah kosong. Dia pergi membawa semua barang-barangnya. Yang tinggal hanya secari kertas kecil dan pesan kecil. Maaf, tolong relakan saya menjadi seorang guru. Tangan saya gemetar memegang kertas yang disobek dari buku hariannya itu. Kertas yang nilainya mungkin hanya seperak itu, jauh lebih berarti dari kunci BMW yang harganya semiliaran dan sudah mengosongkan deposito saya. Saya duduk di dalam kamar itu, mencium bau Taksu yang masih ketinggalan. Pikiran saya kacau.
Apakah sudah takdir dari anak orang tua itu berontak? Mau tak mau saya kembali memaki Mina yang sudah menyesatkan pikiran Taksu. Kembali saya memaki guru yang sudah dituduh anak sebagai pekerjaan yang mulia. Padahal dalam kenyataannya banyak sekali guru yang brengsek. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Saya seperti dipagut aliran listrik. Tetapi ketika menoleh, itu bukan Taksu, tapi istri saya yang menyusul karena cemas. Waktu ia mengetahui apa yang terjadi, dia langsung marah dan kemudian menangis. Akhirnya, saya lagi yang menjadi sasaran. Untuk pertama kalinya saya berontak. Kalau tidak, istri saya akan seterusnya menjadikan saya bual-bualan. Saya jawab semua tuduhan istri saya. Dia tercengang. Sebab untuk pertama kalinya saya membantah. Akhirnya, di bekas kamar anak kami itu, kami bertengkar keras. Tetapi, itu 10 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah tua. Waktu telah memproses segalanya begitu rupa. Sehingga semuanya di luar dugaan. Sekarang, Taksu sudah menggantikan hidup saya memikul beban keluarga. Ia menjadi salah seorang pengusaha besar yang mengimpor barang-barang mewah dan mengekspor barang-barang kerajinan serta ikan segar ke berbagai wilayah mancanegara. Ia seorang guru bagi sekitar 10.000 orang pegawainya. Guru juga bagi anak-anak muda lain yang menjadikan adik generasinya. Bahkan guru bagi bangsa dan negara. Karena jasa-jasanya yang menularkan etos kerja. Ucap promotor ketika Taksu mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari sebuah perguruan tinggi yang bergengsi. Sekian cerpen yang saya bacakan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.